Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat dan hidayahnya, sehingga kita diberi kesehatan untuk dapat hadir pada kesempatan kali ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita jalur yang benar, sehingga kita terhindar dari jalur yang sesat dan gelap gulita. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Seminar Pendidikan Agama Islam. Saya Jeji Jajuli sebagai ketua. Saya Nur Komariah. Saya Anissa Fitri Rasmawati. Saya Hilda Tira Puspita. Di sini kami akan mempresentasikan hasil temuan dari wawancara kepada para ulama mengenai gaya dakwah Ustadz Epi Effendi. Baik, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama. Permasalahan gaya dakwah. Dakwah adalah salah satu cara untuk menyebarkan nilai-nilai dan pemahaman Islam dan mengajarkannya kepada semua orang. Pendakwah tidak hanya harus mampu mengemas dan menyampaikan isi pesan dakwah dengan baik, tetapi juga perlu memperhatikan penampilan sebelum melakukan kegiatan tersebut. Namun, Ustadz Epi Effendi selalu berdakwah menggunakan busana seperti jeans berbahan celana panjang atau chino, kemeja flanel, turban di leher, dan topi. Perbedaan inilah yang membedakan Ustadz Epi dengan Ustadz lainnya. Pengertian dakwah Islam secara semantik, dakwah artinya ajakan, seruan, atau panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak manusia yang beriman pada perkampungan damai atau Dar al-Salam yang penuh dengan kebahagiaan dan kesenangan yang abadi. Dakwah Islam mengajak orang-orang kembali ke fitrahnya untuk menyembah serta memohon pertolongan kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lain. Pandangan ulama terhadap Ustadz Epi Effendi berdasarkan hasil survei dari 3 ulama menunjukkan bahwa Ustadz Epi Effendi yang pertama, dalam segi berpakaian kurang bagus karena tidak mencerminkan orang yang bertakwa. Yang kedua, dari segi ceramahnya bisa mengajak kaum milenial, tetapi minimal setiap ayat atau surat yang belum dipahami, alangkah baiknya beliau jangan berani untuk menyampaikan tanpa memahami dasar yang kuat. Yang ketiga, beliau terkadang dalam membaca Al-Quran bahkorijul hurufnya itu salah, seakan-akan antara wakof itu seenaknya saja. Yang keempat, dari penyampaian ilmu fikih tidak didasari dengan dasar yang kuat. Pada saat penyampaian, apa yang dipikirkan langsung disampaikan, jadi tidak didasari ilmu. Yang kelima, belum tahu basicnya. Apakah beliau punya guru atau belajar sendiri? Yang keenam, beliau tidak tahu apakah beliau termasuk orang NU, Persis, Muhammadiyah, LDI, atau HTI. Dan yang ketujuh, beliau tidak mempunyai sanad guru. Yang kedelapan, seharusnya apabila masuk ke kawasan pesantren itu minimal memakai sarung, peci, atau memakai pakaian koko. Minimal harus tahu situasi dan kondisi cara menggunakan pakaian di tempat tertentu. Yang kesembilan, kadang-kadang etika penyampaian dalam podium itu seperti orang yang tidak mencerminkan seorang pendai, kadang menyampaikan di depan itu seenaknya saja. Dan yang ke-10, tidak mempunyai sandaran kitab-kitab yang akan disampaikan seperti masalah rajab. Gaya busana saat dakwah. Secara umum, pakaian merupakan kebutuhan utama manusia di dunia. Pengaruh globalisasi telah menghasilkan tren mode dalam berbagai bentuk, sehingga menghasilkan efek gaya berpakaian atau penampilan yang menarik. Ustadz Epi Effendi adalah seorang misionaris yang berbeda dengan ulama lainnya. Ustadz Epi Effendi memiliki kekhasan dalam berbusana. Nama panggilan langsung dari komunitas yang terkait dengannya, ia dikenal sebagai Ustadz Gaul dan Jeprik. Itu hanya menarik perhatian anak muda. Gaya busana yang digunakan Ustadz Epi Effendi belum sesuai dengan tempat yang dikunjunginya. Misalnya, Ustadz Epi Effendi diundang ke acara resmi dan gaya busana yang dipakainya hanya itu saja. Tidak bisa membedakan antara acara formal dan acara membaca biasa. Ustadz Epi Effendi setidaknya harus mengenakan koko dengan celemek, topi, dan jilbab. Bahasa yang digunakan saat dakwah bukan sekedar tampilan modern,
Metode bertutur yang digunakan Ustadz Epi Effendi adalah gaya bahasa yang populer, memberikan khotbah tentang berbagai topik esai Islam dengan cara yang ringan namun bermakna. Ciri lainnya adalah ia juga sering menyisipkan senandung dan puisi. Ustadz Epi Effendi adalah seorang tokoh masyarakat yang dikenal masyarakat sebagai ustadz kontemporer yang berbicara dalam bahasa Sunda. Ustadz Epi Effendi yang dikenal dengan Jangan Lupa Bahagia mencuri perhatian publik dengan kajian pidato bahasa campurannya yang unik. Gaya bahasa yang harus digunakan dalam berdakwah itu jelas harus sopan dan tidak boleh kasar. Menggunakan campuran bahasa seperti Indonesia, Sunda itu tidak masalah, karena sesuai dengan situasi lingkungan masyarakatnya sendiri. Yang penting isi dari penyampaian dakwah tersebut dapat diterima atau dapat dipahami oleh para jemaah. Kompetensi Ustadz Epi Effendi saat berdakwah. Kompetensi yang dimiliki Ustadz Epi Effendi masih kurang dalam berdakwah, karena apa yang diucapkan saat berdakwah kurang didasari oleh ilmu-ilmu yang kuat. Dan Ustadz Epi Effendi itu belajarnya otodidak atau belajar sendiri. Sedangkan dalam hal beragama kita diharuskan mempunyai sanad, karena otodidak itu dalam ilmu pengetahuan agama kurang pas atau bisa menyesatkan. Kompetensi seorang pendakwah harus mempunyai ilmu yang cukup mumpuni, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Al-Munir yang dikutip oleh Ruhaini tahun 2016 halaman 159. Yang dibutuhkan adalah ilmu yang menjadi syarat sahnya perkataan dan perbuatan. Artinya, setiap perkataan dan perbuatan harus memiliki dasar dan landasan ilmu. Oleh karena itu, setiap khatib yang dapat berbicara dan berbuat wajib mengetahui seluk-beluk masalahnya dan tidak wajar melakukan hal-hal yang tidak diketahuinya. Merujuk pada pandangan Munir, seorang misionaris tidak hanya berwatak baik dan mampu memberi contoh, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menggali dan menguasai ilmu yang dikhotbahkannya. Hal ini menjadi kewajiban karena apa yang diajarkan menjadi pedoman atau acuan bagi orang lain. Jadi, jika apa yang diajarkan benar, maka madhu akan melakukan hal yang benar. Dan sebaliknya, jika apa yang diajarkan salah, maka madhu akan melakukan hal yang salah. Etika sikap saat berdakwah. Berdasarkan hasil survei dari 3 ulama, menunjukkan bahwa etika sikap dakwah Ustadz Epi Effendi terlalu menyepelekan, jadi kadang beliau menganggap semua jamaah itu bodoh. Sebelum ada COVID-19, Ustadz Epi Effendi pernah mendatangi Kecamatan Cisarua untuk mengisi kajian. Lalu ketika sedang berdakwah, Ustadz Epi Effendi turun panggungnya loncat tidak menggunakan tangga dan di bawah banyak ustadz-ustadz. Sikap yang seperti itu tidak mencontohkan untuk para jamaahnya, terutama pada anak-anak milenial. Ustadz Epi Effendi belajar secara otodidak, jadi tidak mempunyai guru untuk mengkoreksi apabila ada kesalahan. Etika sikap yang dinilai pada diri seorang pendakwah diantaranya: yang pertama, harus berlaku sopan. Sopan di sini berhubungan dengan adat dan kebiasaan seperti pembicaraan dan perbuatan. Gaya atau perangai berbicara, cara mengenakan, dan bentuk pakaian yang dipakai harus dijaga serapi-rapinya. Pembicara harus benar, tidak berbohong atau memutarbalikkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, seorang pendakwah juga harus jujur, terutama dalam mengemukakan dalil-dalil dan pembuktian. Yang ketiga, rendah hati, khususnya terhadap orang yang disegani. Dan yang terakhir, adil, baik terhadap teman maupun lawan musuhnya. Adil dalam memahami teks-teks agama dan penafsirannya. Jadi, kesimpulannya, pandangan ulama di Desa Cipandanwangi terhadap gaya dakwah Ustadz Epi Effendi dikenal sebagai ustadz milenial yang bisa memberikan nilai positif bagi kalangan muda. Dan beliau terkenal karena kontroversinya yang salah menafsirkan salah satu ayat dari Al-Quran. Gaya bahasa yang digunakan Ustadz Epi Effendi mudah diterima di kalangan anak muda karena menggunakan gaya bahasa anak milenial. Untuk kompetensi yang dimiliki Ustadz Epi Effendi masih kurang dalam berdakwah, karena apa yang diucapkan saat berdakwah kurang didasari oleh ilmu-ilmu yang kuat, dan terkadang sikap Ustadz Epi Effendi terlalu menyepelekan jamaah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk alasan ini, saya akhiri dan meminta maaf jika ada salah kata selama penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.